Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Wulan. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita akan membahas terkait analisis aspek SDM. Nah, sebelum kita masuk ke konsep dasar perencanaan sumber daya manusia, kita akan bicara dulu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan. Perencanaan itu adalah mengupayakan penggunaan SDM, kemudian penggunaan SDA atau sumber daya alam, dan juga sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan. SDM apa sih? Human resource atau sumber daya manusia. Ini sumber dayanya ini harus memenuhi kualifikasi dengan kualitas yang optimal. Agar nanti apa? Outputnya juga bagus. Kalau source-nya itu bagus, maka keluarannya, outputnya juga bagus. Pada saat merencanakannya apabila sudah dibentuk atau sudah direncanakan dengan baik, maka insya Allah pada saat eksekusi pun juga nanti hasilnya akan baik. Jadi, sebelum kita masuk ke konsep perencanaan SDM, maka kita harus tahu dulu apa maksud dari perencanaan, yaitu mengupayakan penggunaan SDM, SDA, dan juga sumber-sumber lainnya untuk mencapai tujuan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan SDM. Jadi perencanaan SDM itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi pada waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Perencanaan SDM itu adalah mengestimasi secara sistematik permintaan kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi pada waktu yang akan datang. Jadi kalau kita sudah tahu, maaf, kalau kita sudah tahu kita merencanakan akan ada pembukaan cabang baru, let's say seperti itu ya, maka kita sudah mempunyai blueprint atau kita sudah mempunyai perencanaan kira-kira nanti siapa yang akan handle, siapa yang bertanggung jawab, kemudian berapa orang timnya, kemudian apa saja job desk-nya. Nah, itu sudah mulai tergambar. Itu kan kita merencanakan akan adanya keputusan yang akan datang ya di masa yang akan datang. Maka otomatis kita juga harus mengestimasi. Kita sudah memperkirakan berapa banyak permintaan kebutuhan atau suplai tenaga kerja yang harus kita rencanakan untuk memenuhi kebutuhan pembukaan cabang baru. Nah, let's say seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa WA ke saya atau juga bisa drop email atau nanti kita akan bahas di dalam kelas offline kita agar kita bisa bahas secara diskusi ya. Kita akan bahas secara diskusi terbuka jadi kita bisa lebih detail untuk membahas apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM atau mungkin juga materi-materi sebelumnya. Silahkan, saya akan membuka lebar apabila ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan. Oke, kita next dulu ya. Tujuan perencanaan SDM itu diantaranya adalah menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan datang untuk mengisi semua jabatan di dalam perusahaan. Jadi siapa nanti yang jadi manajer branchnya, kemudian siapa yang jadi supervisornya, kemudian ada berapa orang timnya, ada yang di lapangan, ada yang di dalam mungkin administrasi dan lain-lain. Nah itu harus direncanakan. Baik dari kualitasnya, orang-orangnya harus punya spek apa aja nih gitu. Kemudian jumlahnya berapa. Jadi dari kualitas maupun kuantitasnya semua harus direncanakan. Kemudian, tujuan perencanaan SDM lainnya adalah menjamin ketersediaan tenaga kerja di masa kini maupun masa depan, sehingga pekerjaan itu ada yang ngehandle gitu. Jadi jangan sampai bertumpuk di satu orang tertentu, kemudian karena bertumpuk
tidak selesai, maka nanti deadline-nya juga mundur. Ah, jadi jangan sampai kita pleter atau kita jadi romusa ya. Jangan sampai kita kerja rodi kepada satu orang atau satu tim tertentu, kita tidak mendistribusikan pekerjaan dengan baik, maka nanti apabila nanti ada penumpukan di satu orang atau satu tim, maka nantinya akan menghambas ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian juga, nah ini yang ketiga adalah menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan masih banyak lagi tujuan-tujuan lain yang bisa Anda baca di PPT yang saya bagikan di Edlink atau Siraka dan juga bisa Anda dapatkan PPT-nya ini di WA kalau Anda memang memerlukannya gitu ya. Ini ada beberapa tujuan perencanaan SDM yang bisa teman-teman baca dan juga pelajari. Oke, kemudian model perencanaan SDM itu terbagi menjadi ada 4 secara garis besar ya. Ada sistem perencanaan SDM, ada sosioekonomis battle, ada perencanaan SDM dari Vetter, kemudian perencanaan SDM dari Wayne Carsio, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas hanya 4 saja di sini. Nah, kalau kita bahas tentang sistem perencanaan SDM, itu mulai dari tujuan SDM, perencanaan organisasi, audit SDM seperti apa, kemudian ada peramalan SDM, dan juga pelaksanaan program SDM. Nah, kalau dari sosioekonomis battle itu nanti akan membahas terkait dengan bagaimana karakteristik kekuatan atau area ukuran pasar geografis yang besar itu dihandle oleh seperti apa perencanaan SDM-nya. Nah, kemudian kalau yang dari sisi perencanaan SDM dari Vetter itu mereka membahas mengenai kebutuhan ramalan dan perencanaan SDM. Nah, kalau perencanaan SDM dari Wine itu membahas terkait dengan integrasi antara perencanaan strategi, taktik bisnis, dan pasar tenaga kerja. Nah, ini adalah model-model perencanaan sumber daya manusia. Jadi kalau nanti teman-teman itu memiliki bisnis, amin ya, amin ya robbal alamin. Nah, ini nanti bisa kalian pilih juga model perencanaan SDM yang mana yang paling cocok untuk kalian. Ya kalau buat saya pribadi sih mungkin saya membutuhkan lebih detail ya. Jadi saya mungkin akan pilih sistem perencanaan SDM gitu. Jadi yang dari mulai tujuan SDM sampai dengan pelaksanaan program SDM. Tetapi setiap orang, setiap kepala itu memiliki persepsi sendiri-sendiri. Jadi silahkan nanti disesuaikan dengan model bisnis masing-masing. Juga bagaimana kebutuhan yang ada di perusahaan teman-teman. Oke, next dulu. Nah, ini adalah variabel yang berpengaruh dalam aktivitas perencanaan. Jadi ada ramalan bisnis itu berpengaruh ya terhadap perencanaan SDM di perusahaan kita. Ada juga perluasan atau pengembangan usaha seperti tadi mungkin buka cabang dan lain-lain. Kemudian ada perubahan terkait struktur organisasi. Nah, yang mungkin tadinya itu struktur organisasinya itu gemuk gitu ya, yang lebar ada segala macam kepala inilah, kepala itu, kepala ini, kepala itu, which is nanti biayanya juga bengkak. Nah, kemudian kalau itu ada perubahan struktur organisasi dirampingkan, nah bisa saja yang tadinya dari kepala diturunkan menjadi supervisor atau yang mungkin tadinya dari supervisor naik jadi kepala. Jadi dari kepala-kepala yang banyak itu digabungkan menjadi satu. Contoh, kepala keuangan dan administrasi. Tadinya ada sendiri-sendiri, ada kepala keuangan sendiri, kepala administrasi sendiri. Tapi kalau ada perampingan atau mungkin penggantian struktur organisasi bisa makin besar atau justru bisa dirampingkan, nah bisa jadi yang tadinya sendiri-sendiri dijadikan menjadi satu gitu. Itu kembali lagi ke kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Kemudian juga ada falsafah manajemen, ada peranan pemerintah, dan juga produk dan kemampuan manusia. Jadi kalau memang nanti ternyata setelah di lapangan, setelah ada evaluasi, ternyata si A tidak kompeten, maka otomatis itu harus dipindahkan gitu agar sesuai dengan kompetensi dirinya. Itu baik untuk perusahaan dan baik juga untuk pribadi orang perorangan. Oke, sementara informasi yang bisa saya sampaikan sampai dengan materi ini dulu. Nanti kita akan berlanjut ke part yang kedua. Oke, terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.